Sahabat Hikmah, pasti nggak asing lagi nih sama makanan yang satu ini. Yap, rujak. Selain segar dan bikin mata meremelek, rujak buah ini tentunya kaya akan vitamin dan jadi antioksidan alami untuk melindungi sel tubuh. Wih, komplit deh gizinya. Saking favoritnya, nggak heran rujak gampang dijumpai di mana-mana. Dari yang tradisional sampai varian rujak yang unik-unik, termasuk rujak Sultan di Bilangan Tamrin, Jakarta Pusat ini. Hayo ngaku siapa yang sudah nyobain rujak Sultan viral ini. Rasanya benar-benar istimewa kan? Karena memang diracik dengan beragam buah langka. Paduan cabai, gula merah, dengan tambahan kecombrang, lobi-lobi, gowok, buni, serta markisa kampung pastinya semakin menggoda. Ya kenapa kepikiran jualan rujak? Karena nurusin punya ibu juga di kampung, jualan rujak seperti ini. Dan kebetulan di Jakarta juga belum ada. Terus kenapa saya tidak buka aja di Jakarta? Terus orang-orang di Jakarta sekarang zamannya nyari sesuatu yang berbeda. Best sellernya kita pakai kecombrang sih ya. Apa itu pengaruhnya Pak? Pengaruhnya buat rujak wangi dan asam. Yusuf tak menyangka usaha rujak Sultannya bisa begini sukses. Baru berjalan sebulan sejak dibuka, usaha rujak viral ini pun diserbu konsumen. Bahkan pembeli pun rela antri 4 jam demi seporsi rujak. Ya ampun. Berawal dari coba-coba membuat postingan video tentang aktivitasnya membuat rujak, kini dalam sehari Yusuf mampu meraup untung 15 juta rupiah. Kalau sempat viral itu karena saya memang menggunakan sosial media saya juga, TikTok, live streaming TikTok, Instagram. 3 hari kemudian ada beberapa selebgram datang, terus 1 minggu datang media, ya makin lama makin viral juga. Untuk mendapatkan pasokan buah yang kontinu, Yusuf bekerja sama dengan pasokan buah langka dari kampung halamannya di Sukabumi. Meski begitu, terkadang ia beberapa kali mengalami kendala. Sama seperti lobi-lobi kita ganti sama cerme, karena memang cerme ada terus ya, bukan musiman. Sampai berjam-jam nungguin kepanasan juga, karena satu orang belinya tidak cuma 1 porsi, kadang ada yang 10, 30, 50. Kadang banyak juga just tip yang beli, kadang sampai 100. Ada dari perusahaan juga pernah kemarin beli 300 porsi buat acara-acara. Sahabat Hikmah, ramainya pembeli yang berbelanja di outlet rujak milik Yusuf tentu mengundang oknum preman di sekitar lokasi. Mereka pun memaksa menyerobot antrian pembeli. Selain ingin meminta jatah rujak gratis untuk dijual kembali, preman juga kerap memaksa diberikan sejumlah uang. Adu mulut pun tak terelakkan antara preman, pembeli, dan juga Yusuf. Jadi yang pembeli yang tadinya intens mau beli berpikir 2 kali karena banyak preman yang nyerobot. Waktu itu kesalahpahaman sih sebenarnya. Terus si preman ini tidak menerima, terus bibir saya sampai berdarah gitu. Meski terluka, Yusuf pantang takut dan berdiam diri. Tindakan zolim dan onar yang dilakukan oleh preman di lapak rujak tetap ia lawan. Ia berusaha bangkit untuk memerdekakan diri dari ancaman penindasan, sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Saya cuma bilang, di sini saya bayar, saya nggak gratis. Ya, orang-orang juga ngantri, memperlihatkan kepada orang-orang yang nggak bertanggung jawab tadi bahwa kita itu bisa merdeka juga tanpa mereka. Ketakutan hanya menambah penindasan. Nabi SAW sangat tegas bagaimana kita harus mempertahankan harga diri, kehormatan, serta harta dan keluarga kita. Maka Nabi bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Seorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia seperti syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang terbunuh karena menjaga kehormatannya, karena menjaga keluarganya, maka dia seperti syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melalui hadis ini ingin mengingatkan kita bahwa jangan cepat menyerah, apalagi kepada kezaliman-kezaliman yang bisa saja mengancam kita.
Sebab segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan tidak membuat kita selamat. Sebaliknya keberanian juga tidak mempercepat kematian. Langkah lain yang perlu kita lakukan adalah menguatkan rasa tolong-menolong dan empati kepada sesama. Nabi SAW pernah menyebutkan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia dizalimi, kami pasti akan menolong. Apa maksudnya kami harus menolongnya ketika dia melakukan kezaliman? Nabi bersabda, kalian mencegahnya dari perbuatan zalim itu adalah kalian menolong dirinya. Sebelum terjun ke bisnis, Yusuf yang ikut pendidikan pelayaran melakoni pekerjaan sebagai petugas navigasi di sebuah kapal minyak. Beberapa tempat sudah ia jalani saat dinas berlayar. Meski harus memendam rindu dengan keluarga selama 6 bulan hingga 1 tahun, Yusuf bisa menambah pengalaman mengarungi sejumlah tempat di seluruh dunia. Impiannya pengen jalan-jalan ke luar negeri, tiap-tiap daerah gitu. Terus dapat uang gaji yang besar. Terus pengen jadi kapten juga, sepertinya wah banget kalau jadi kapten kan. Usai menunaikan dinas berlayar, Yusuf menerima kabar duka. Sang ayah meninggal dunia. Dan tak lama berselang, sang ibu pun mengalami sakit keras. Karenanya, praktis semua waktu Yusuf dicurahkan untuk menjaga dan merawat sang ibu. Sebagai lelaki tertua, ia pun sekaligus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Banyaknya kebutuhan hidup di keluarganya. Tak terasa, uang sisa tabungan dari dinas berlayar telah habis. Ia pun terpaksa menjual berbagai barang pribadinya untuk menutupi uang sekolah adik-adiknya dan biaya berobat ibunya. Alhamdulillah, setelah sang ibu sehat, panggilan berlayar pun datang kembali. Titik terendah saya ketika saya dikasih ujian sama Allah, tidak ada satupun orang yang mau membantu. Ketika saya minta tolong sama saudara pun, mereka tidak mempercaya kalau tidak bisa membantu. Dan saya juga orang tidak mau merepotkan orang lain. Apa yang saya punya, barang-barang itu bisa kembali setelah saya berlayar dulu 6 bulan. Semua perekonomian makin membaik, sekolah adik juga selesai. Selepas tugas kedua berlayarnya, Yusuf melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi di sekolah pelayaran. Namun setelah lulus, ia justru belum mendapat panggilan kembali untuk berlayar. Di tengah waktu kosong inilah terbersit gagasan Yusuf untuk terjun ke dunia bisnis. Berdagang rujak yang kemudian ia sebut sebagai rujak sultan. Untuk pertahankan sih kita tentang rasa. Satu, rasanya harus dipertahankan juga, harganya juga. Terus kualitas buah-buahannya juga harus dipertahankan, tentang kebersihannya juga. Yang pasti bahagia ya, kalau anak membahagiakan orang tua, keluarga pasti bahagia dan bersyukur dikasih rezeki untuk membahagiakan keluarga. Abdullah bin Amr, putra dari panglima penting di dalam Islam Amr bin As, bercerita suatu hari seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu berkata, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Maka berjuanglah, berjihadlah dengan menjaga keduanya. Di riwayat lain, ketika orang ini meminta izin untuk berperang, Nabi bertanya, engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia berkata, iya ya Rasulullah. Nabi berkata, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena di situ ada pahala yang